kondisinya bukan pejabat nggak datang. Saya salah sebut nama, Mang. Kan fatal eta mah. Salah sebut jelema mana iya tapi ngaranna. Tong dipake deui atuh. Mang, saya potong di sana, Mang. Kita potong dulu. Aya teu ngejok garing, Mang Era. Aya, Mang. Saya pernah nge-MC, pesertanya berapa orang? Kira-kira tebak? 20, 30. 3 orang, Mang. Tadi ngomongin evaluasi, Mang. Evaluasi ngomongin soal ke skill kita berarti ya. Apa yang harus dievaluasi. Tapi kan MC juga seorang manusia. Bener. Ada salahnya. Bener. Pernah salah fatal nggak, Mang? Wah, saya pernah, Nah, naon, Mang? Jadi anu paling haream gitunya bawain acara naon? Naon? Didinya lamun haring haream bawain acara Aing naon? hoream acara formal. Formal, Mang. Kunaon? Sabab si pejabatnya datangnya sangeunahna bener tuh. Asli Ya. anjing. Karena riweuh. Kadang misalkan susunan acara misi naik ka luhur. Ah, ieu can datang jadi kahandap kan? Iya. Jadi maju heula engke pas di tengah-tengah tiba-tiba pejabat datang, naik ka luhur si pejabatnya Iya. baru sambutan. Bener gitu kan? Lieur pokoknya, Mang. Saya pernah juga gitu. Tapi kondisinya bukan pejabat nggak datang. Saya salah sebut nama, Mang. Kan fatal eta mah. Salah sebut jelema mana iya tapi ngaranna. Eta kumaha, Mang? Eta saya cek saya tanya fatal ieu mah pasti gagal dina otak urang teh pasti hancur ieu mah. Enggak, kita urutkan berarti itu gara-garanya adalah karena si telat. Bukan, itu mah gara-garanya pas penampilan. Kan kalau mau pertunjukan teh naon sih rampak gendang. Iya. Rampak gendang kan ada persiapan heula mau gendong Sebelum opening kan? Sebelum pas opening saya Mamang. Oh, opening. Pas itu mah poho gendang lagi saya dihareup beres. Pas opening saya terus hiburan heula. Beres hiburan urang teh langsung, Mang. Oh, opening. Langsung kan harusnya mah nunggu beres heula nya. Oh. Kan eta teh lila, Mang. Turun di panggung. Turun di panggungna jeung ngaberesan peralatanna geuning. Oh. Gitu. Tahun saberapa eta? 2015. Terus? Nah, tidinya wah fatal cek saya teh dina otak teh geus tenan emang salah cek saya teh. Enggak. Apa salahnya kan tadi Salah nyebut nama, Mang. Jadi karena terus maca naon berarti opening. Opening heula, opening kemudian doa kan sok aya opening setelah opening doa heula nya baru habis itu hiburan. Habis hiburan sambutan. Pas beres hiburan karena ke distract saya tanya. Jadi selanjutnya jadi aya kode kela eta diberesan heula gitu. Pas diberesan teh salah, Mang. Pas salahnya kan udah hiburan, terus sambutan. Yang salah yang disebutkan nama teh saha pejabat atau naon? Oh deui saya. Pokoknya mah salah nyebut weh gitunya. Jadi pas manggil, terus salah. Tapi lancar sih. Antara salah nyebut gelar atau salah nyebut nama saya poho. Pokoknya yang saya lakukan langsung ngedown, Mang. Tapi si bapana kahareup. Terus yang bikin ngedown naon? Nu bikin ngedown urang salah. Kenapa itu tahu salah? Dikasih tahu. Lah emang salah. Legas punggung salah salah. Pas beresnya orang langsung minta maaf. Tapi minta maaf nanti kasih bapak dan si bapaknya mah langsung kaditunya biasa kasih panitiana lah. Ya Kang punten kieu-kieu kalem teh naon. Ternyata apa yang kita takutkan itu tidak terjadi. Jadi lamun selama ini ada teori misalkan ya Anda fatal ya salah nyebut pejabat gitu. Tapi lamun pas dilakukan masalah pada waktu itu anggar weh. Saya kan waktu itu aktif di Dispora Kota Bandung gitu. Pernah saya mah susunan acara poho, Mang. Susunana. Jadi aya nu kaliwat. Kan kadang kieunya wah ieu weh hungkul gitu. Jadi kadang poho ieu geus dicoret aya nu kaliwat terus ini dulu kan dihadap ngomong sih. Eta geus disebutkeun. Kan ini oh iya. Tapi fine, Mang. Artinya pada waktu itu karena saya belum ada pengalaman sama sekali di dunia MC formal, Mang. Biasa bawain informal atunya non formal, ayeuna MC formal gitu. Tapi ya alhamdulillah dipakai sampai beberapa kali. 2015 lah waktu itu di Dispora. Iya. Urang ge pernah sih, Mang, nong patal-patal gitu mah. Kumaha? Di Cianjur asal nama, tapi acarana acara ieu lah provinsi lah aya. Salah satu protokoler gitu. Harus nama kepala dinas pendidikan heula. Iya saya malah bupati Cianjur. Orang salah gitu. Susunana. Disamperkeun we ku protokoler. Gitu. Aing langsung ngedown tapi bayaran sekali-kali ieu benernya. Iya, tapi ya memang
biasanya salah mah. Biasa. Jadi jangan dipikir orang-orang nunggus profesional eueuh salahna. Saya mah aya MC nikah, Mang. MC nikah. MC nikah kan saya pakai template. Ya, template nanti Orang itu template nggak download, Mang. Saya template-nya nggak download, Nggak aya download. tim nggak download deh, set. Kan ada nggak download mah ngaran calon mempelainya nu batur, babaturan orang poho teu kacoret, Mang. itu diganti. Diganti. Ade. Pek teh yang sambutan dari pihak perempuan. Ya. Oh. Orang macakeun anu di internet, Mang. Iya, kawinan Manehna culang-cileung sih, Mang. Geus culang-cileung sambutanna kacau balau. Oh. Jadi manehna nah cenah kenapa tiba-tiba diganti kan manehna orang lihat dari raut mukanya cek manehna teh beureun kenapa tiba-tiba diganti kan saya gitu. Oh. Ari urang mah maksudnya si bapak eta, ari bawaturan urang poho ngedit. Nama yang dipanggil adalah nama template di internet. Pas gitu sambutannya kacau, Mang. Asli sambutannya, wih, goreng kieu saya teh. Beres itu dong nyamperikeun ke saya. Gimana sih? Kenapa tiba-tiba ngerubah nama, cenah? Kan harusnya saya. Hah? Urang kan bingung, ha? Perasaan urang teu ngarubah nama. Saya kan konfirmasi. Urang mah kan terima jadi. Kang, urang teh put aya tim saya waktu di wedding teh. Put, ari ieu udah dikonfirmasi, sudah cenah. Ari dikonfirmasi manggeus kan manehna poho ngaganti ngaran. Oh. Jadi pas disuruh saya baru kali ini biasanya saya ngasih sambutan penerimaan gitunya enggak pernah gacau baru kali ini cenah. Loh Pak mohon maaf kata saya tuh saya mah hanya ngebacain aja Si bapak kadistre karena salah ngaran teh merenya. sekarang salah ngaran karena mana bingung atuh. Nah tiba-tiba ganti Tapi tetap orang. keharap gitu. Tetep kaharep dah emang manehna mah. Nya ngarasa maneh. Ari keluarga manehna nunjuk manehna, ari urang meureun manggil manehna teh jadi colang-cileung lah. Kan saya mah bukan itu gitu. Tapi dah memang si bapak jadi anggap aja. Memang jadi teman-teman jadi MC itu jadi sebuah tantangan. Bener. Jadi yang paling menjadi sahabat adalah kesalahan itu sendiri. Betul. Kadang bukan kesalahan kita tapi ya tadi kesalahan tim, bisa jadi kesalahan LO ya Bener. kan, kesalahan stage manager. Jadi Nah, memang tapi cuman yang pasti disalahkan pasti orang kan, karena yang paling MC, depan. gitu, pasti MC. Dan banyak lah, dan memang banyak hal menarik sih. Selain kesalahan ada juga tantangan. Tantangan atau nu bodor meureun mah aya teu. Nu bodor mah sanggup mah. Sanggup nu mana? Sanggup sama meh di dinya teh jeung saya ge pernah Oh gitu, telat. Pernah nikah, mah. Anjay. Di Bandung. Suasana di Jakarta. Anjir. Gitu. Didinya kan sekalinya waktu telat nasi Sorangan berarti. sorangan, Mang. Sorangan. Kumaha caranya jadi kieu. Jadi wah itu mah kudu Jadi ngabadut katanya. ngabadut, Mang. Tapi sebelum ngabadut jangan dulu ngabadut. Karena Anda akan menghadapi orang-orang yang lapar, tiba-tiba Anda tidak lucu di hadapan orang-orang yang lapar. Berarti sekarang kita akan dengar tips gimana caranya untuk mengulur waktu menunggu sesuatu datang gitu ya. Bener. Gimana Jam mengulur 12 harusnya istirahat, kemudian makan, makanan belum datang. Kenapa? Menariknya kunaon sih kenapa nasinya belum datang? macet. Lamun macet mah masih bisa ditunggu, Mang. Can asak belum jadi. Mun can asak ya masih bisa ditunggu, Mang. Naon atuh anjing. Salah jadwal, Mang. Jadi manehna ngetek jadwalnya salah, Mang. Parah. Minggu hari kan panitia gilanya Gila anjing parah eta mah. parah asli. Wah, eta urang wah, saya pas menang info eta. Wah, terus kumaha tuh? Ya udah kita cari ke beberapa tempat. Akhirnya menu peserta tuh beda-beda, Mang. Aya hokben, aya naon. Anu bisa asli, Mang. Nah, tugas saya di situ jadi kayak mereframing, Mang. Jadi pada waktu itu urang teh kumaha caranya nge-reframing sesuatu yang tidak mengenakan jadi mengenakan. Tapi yang tidak mengenakan itu disampaikan. Disampaikan, entong waka, Mang. Ente sampaikan ke kitu. Mang, berarti kalau misalnya salah jadwal otomatis kan panitia beli dari yang lain. Bener. Ada waktu dong. Nah, waktu itu Nah, orang nanaonan. Nah, saya nge-reframing. Baik teman-teman semua, hari ini kita istirahat. Cuman kan yang namanya manusia ya. Kita mah berencana, Allah yang menentukan. Teman-teman mungkin ada yang daftar hari ini, tiba-tiba
tidak ada yang hadir karena Allah timpa sakit, Allah timpa naon, Allah timpa naon. Betul? Betul gitu. Termasuk hari ini teman-teman semua. Segala kejadian yang kita alami ini semuanya merupakan takdir terbaik dari Allah. Betul? Betul cek mereka teh. Kalau teman-teman belum punya jodoh, belum ketemu jodohnya, pasti itu juga takdir Allah. Betul? Betul. Dan itu pasti ada kebaikan. Betul? Betul. Termasuk hari ini. Makanan teman-teman semua sebagian ada yang menikmati, tapi ternyata qadarullah ada miskomunikasi gitu. Keterlambatan. Jadi mudah-mudahan beres tidinya udah mulai rada cair, bodor mang. Sabisa-bisa we tau. Oh, melibatkan peserta. Melibatkan peserta. Nah, kekuatan saya kekuatan saya itu lamun berhubungan yang peserta mang. Mun didinya mah kan tidak berhubungan yang peserta ke bisanya. Bisa tuh sih? Itu bisa. Jadi kudu aya korbannya. Oh iya. Saya salah satu kekuatannya bukan tipikal anu bisa ngabodor anu sorangan mang lain stand up komedi gitu. Tapi saya lamun menang objek, wah iya bisa jadi iya gitu. Bagus kan buat Anda tuh ini. Anggap gue diet cuman berapa jam atau gitu. Cuman turun berapa kilo paling gitu. Jadi gitu we. Tapi benar-benar dituntut skill mikir emangnya asli. Jadi tuh bisa cicing mang. Iya, saya pernah ikutan suatu jadi saya jadi tamu lah. Jadi tamu aya trainer terkenal mah, trainer nasional gitu. Nah, hadir terus pareum mang MC ente jadi tamu orang. Oh, tamu. Datang gitu. Terus pareum terus manehna ngomong kieu sebentar ya, nunggu ininya nyala dulu. Jadi selama si proyektor pareum mang eueuh naon? Jadi kuburan itu. Cicing we kieu cik saya teh. Nah, dari situ saya belajar. MC ente naik gitu. Eueuh MC-na ting. Oh. Kan manehna biasanya jika teladan Rasul lah tapi ting MC na ka mana harita teh. Cicing heula mah. Jadi ningalikeun ngoprek infokus hurung. Nah, saya pernah juga gitu, Mang. Tapi kan sebagai tuntutan profesionalisme kita asa kumahanya asa dosa we lamun cicing teh bener teh. Bener, kita sepaham ya teman-teman. Jadi Mang Fahmi jeung saya sepaham. Jadi di dunia MC itu haram ada namanya dead air. Bener. Keheningan. Jadi apapun dilakukan. Nah, salah satu hal yang saya belajar di Kang Fahmi adalah ketika tandem MC Pranika juga mic pareumnya. Bukan, layar pareum. Oh, layar pareum. Tapi di sana saya tuh bingung karena waktu itu pertama kali Mang Fahmi cerdasnya itu adalah komentarin ya teman-teman ini kita lihat layar biru bagus sekali. Nah itu apapun diomongin Mang. Bener Mang ya. Jadi saya pernah dan itu teh memang kumaha input sih sebenarnya mah. Jadi semakin banyak Anda lamun stand up comedy kan loba cara ngelesnya. Ya. Nah, saya belajar tidinya gitu. Saya banyak nonton kieu Jadi misalkan cara ngeles ya. Jadi pernah saya waktu mic pareum, saya ngagorowok we. Weh, kumaha ieu? Baik teman-teman semua, keur orang tidur. Pareum daripada bingung, mic. Iya kan, sih. Gitu. Aneh gitu ya. Terus pernah infokus mang, pareum oke sarua. Baik teman-teman semua, kita akan nonton film biru. Kan layarnya biru, mang. Iya. Berarti beres acan. Wah, oke, sebentar lagi. Dan ini bisa dilihat oleh orang-orang yang beriman, teman-teman semua. Gitu. Jadi oke, Mang, tadi kan pas nge-MC-nya terus aya gagal-gagal berarti kan eta teh kita belajar tentang bagaimana hal-hal yang seperti itu tuh tidak ada di teori, Mang. Bener, Mang. Lampu mati, screen mati. Mang. Jadi lamun misalkan sound iya masalah sound nih saudara-saudara. Saya apalna biasana atau disediakeun sound ieu tiba-tiba kudu nyiapkeun. Jadi panggung itu misteri teh bener, Mang. Karena segala sesuatu teh tidak akan sesuai dengan kenyataan, teman-teman semua. Pasti aya we. Gitunya sudah didesain sedemikian rupa ge aya we yang bikin ke distract gitu. Entah dari susunan acara, entah dari peralatan. Betul. Gitu. Susunan acara mungkin dari pembicaraan nu telat. Pembicaraan nu telat saya pernah, Mang. Mamah Dedeh ya. Oh iya, teman-teman, Kang Fahmi juga ini beberapa tablik disebutnya tablik akbar. Bukan, iya tablik akbar, penceramah-penceramah terkenal di Indonesia pernah sama Kang Fahmi. Mang, paling unik katanya tadi Mamah Dedeh kenapa, Mang? Mamah Dedeh, Mang, di tol. Posisi di Pasteur. Acaranya di Lembang. Di Lembang. Mantap, sekitar 1. Saya pohonnya Eta udah mau mulai. Emang udah mulai, Mang. Oh, Mamah Dedeh di Pasteur kan ya? Di Pasteur kene, kajebak apa itu. Walaupun udah pakai polisi teh. Oh, Power Rider. Gitu.
Tapi nya anggar we nya da kondisi mah wah cek saya teh. Weekend kayaknya itu ya. Kan biasana acarana pagi di Dugdag mamah mah tara jadi subuh jam sabaraha gitu. Pernah rada lila mang 1 jam antara 1 atau 2 jam lah gitu. Ustad, untung aya ustad dong saya kadang ngoba ustad anu ngaji ku saya teh naik deui mang kultum. Asli. Ustad ning naik deui we teh ngajar naon lah gitu. Naik deui mang geus manehna teh geus opening ieu geus opening naon ngaji. Soalna wah lamun ustad-ustad terkenal gitu jarang gitu ya itu pasti berjubel mang. Orang teh wah sampai posisi teh di luhur di handap teh udah tidak ada tempat itu mah. Mang, kultum kan gak mungkin sejam, Mang. Berarti saya kan masuk deh kan entah mungkin baik teman-teman semua kita akan ngaji dulu 1 juz kan mau mungkin mang nungguan heula ngaji si ustad eta tugasnya ngaji ustad datang ngaji hungkul tapi dipanggil kultum beres kultum beres sakedeung gitu lah mana gara ngomong naon deui ya urang masuk dong korban dina otak nyari korban kan korban biasa saya nyari korban ibu-ibu di mana saya bisa nanyakan asal ibu-ibu we bisa beak saja mang aya nu baju koneng menarik nah ieu mah rombongannya nah itu sareng itunya jadi gitu mang jadi memang harus disesuaikan dan yang paling gampang tuh ngobrol pernah lihat langsung enggak atau misalkan datang ke sini sama siapa ya dangdana ti jam sabaraha bagi ibu-ibu mah hal-hal receh gitu teh menarik mang karena riweuh gitu kan wah pasti ibu ti jam 4-nya datang ke dia jam 8 misalkan gitu suami ditinggalkan budak dicueulkeun gitu-gitulah jadi itu yang dilakukan gitu. Jadi putar otak apa yang kelihatan dan feeling itu bakal lamun yang saya rasakan ya bakal terlatih ketika Anda sering bawain acara pertama, yang kedua sering banyak input. Nah, input itu dari mana? Bisa dari acara yang sama atau bisa jadi dari acara yang berbeda tapi bisa kita terapkan gitu. Dan saya sering nontonnya talk show, kemudian baheula anu ayeuna masih sampai sekarang ditonton masih Tonight Show mang Tonight Show baheula mah si ieu gitunya si siapa ini talk show gitu nah nu kadar itu mang jadi input gitu banyakin itu jadi kaasah lah kira-kira ayeuna kieu kita tidak ada inputan mang wah yang ngeblank ya pasti ngeblank mang naon anu rek dipake atau bisa jadi spekulasi. Jadi misalkan ini namanya kita kan kebanyakan ngejokes tuh spekulasi mang, bener tuh. Ya. Jadi kita nyoba heula ieu pecah teh, lamun teu pecah mah tong dipake deui ya tuh. Mang, saya potong di sana mang. Kita potong dulu. Aya teu ngejok garing mang era. Aya mang. Lamun ayeuna mah saya punya ketawa palsu. Ya, kan setiap MC punya ketawa palsu kan? Kalau sendiri. Jadi gitu emang lamun gitu. pas itu atau buru-buru dipindahkeun. Pindahkeun naonna? Pindahkeun kata-kata ke yang lain. Oke, baik selanjutnya Bapak Ibu semua. Atau mempermalukan diri sendiri. Garingnya gitu. Kok hening tiba-tiba terdengar toke gitu. Lain kerik-kerik deui. Bisa gitu. Tapi sebenarnya memang cek saya mah itu bukan apa sih? Bukan karena garing. Bukan. Itu bukan garing sih, tapi Mang Fahmi mencari cara si garing ini menjadi sesuatu gitu. Ya kan? Jadi kadang gini, saya ada beberapa jokes yang ampuh lah. Jadi mau dilempar teh pasti iya deui gitu. Yakin. Ya. Permasalahannya teman-teman semua, kalau Anda membawain acara yang rutin. Serta sama nyarak dipake deui gitu kan. Si panitia mah bahkan sampai apal jokes-jokes orang mang. Iya kan dia ya. Jika ustad, kalau kita ngikutin ustad, saya ngikutin Pak Am atau Pak Atian Ali gitu nya. Masih keluar wae. Keluar wae mang. Jeung bagi urang mah nu sering mah biasa. Walaupun ya kadang kita ketawa teh bukan karena jokesnya tapi karena suasana. Jadi si audiensnya seuri jadi kabawa seuri gitu. Nah, permasalahannya adalah ketika acaranya rutin, audiensnya selera humornya rendah, Mang. Asli, Mang. Itu dan jangan coba-coba lamun saya pernah ininya lamun receh-receh mah kalau banyak ibu-ibu Anda aman lah. Perbanyak anu receh-receh, Mang. Ya, gitu. Namun jeung ibu-ibu gampang. Naon wae. Mun bapak-bapak, jangan bapak-bapak. Bapak-bapak terus manajer, Mang.
punya jabatan tinggi atau kolot mang. Asli Bang. Iya tah melong panjang gitu. Asli itu. Atau Anda ngejokes di luar kota yang kulturnya beda. Wah, itu. Iya. Tantangan. Jadi tantangan tersendiri emangnya. Bener. Tapi kalau misalnya tadi kan jadi garing jadi sesuatu lah ya. Jadi tips memang tadi teh dialihkan pembicaraan. Dialihkan pembicaraan. Atau kita mengakui atau garing. Jadi lamun ningali si Uus we geuning. Ya. Nah, saya belajar jadinya atau si Desta. Jadi naon lempeng ya. Oh, ini ya. Si Uus tiba-tiba naon gitu. Kurang ya gini gitu. Nah, saya belajar jadinya, Mang. Jadi beberapa stand up comedy yang terlatih mah memang jam terbang tinggi iya naon bisa menjadikan yang garing itu jadi lucu. Gitu. Si Uus kan lamun dilihat gitunya itu kan tidak beraturan ya si penulisan teh gitu tidak rapi kadang mencok naon anu ku hayang manehna diomongkeun. Jadi memang mau ngejok sih judi si gambling. Bener gambling. Jadi yang penting kita nggak wani lah ngeluarkeun lah gitu. Tong ragu. Kayak saya nih, saya punya SOP mang. Lamun opening itu pasti nanya audiens. Kumaha da mang? Bagaimana kabarnya hari ini? Karena saya punya SOP itu mang. Saya pernah nge-MC. Pesertanya berapa orang? Kira-kira tebak? 20, 30. 3 orang lah. Kajian rutin di Istiqomah dan saya yang bikin saya malu teh mang lain malu eranya, malu. Emang aneh kalau nge-MC 3 orang aneh. Asli. Tapi yang bikin saya semangat, maksudnya malu kepada diri sendiri, itu saya nanya heula ka ustadna mang. Tad, ieu bade di ngawitan. Ini mau dimulai atau mau nunggu dulu audiens derwejang cenah gitu. Kan saya eranya maksudnya wis gila pakai mic mang biasa di Istiqomah Masjid Badag apal kan ya. Kajian poe Sabtu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha da mang Bapak Ibu? Nah, salah satu tips kalau misalkan Anda punya SOP kayak gitu jeung sieun kan saya pernah ngajarin, saya kan buka kelas MC-nya. Nah, si peserta tuh saya suruh supaya bikin kayak gitu juga, supaya ada kedekatan gitu, Mang. Tapi yang jadi ketakutan naon? Sieun teu dijawab, Mang. Cek saya teh gampang lah teu dijawab mah, urang jawab sorangan. Saya hampir rata-rata gitu. Jadi, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Kumaha da, Mang? Alhamdulillah. Aduh, seneng banget ya hari ini gitu, Mang. Jadi nu ngajawab alhamdulillah teh urang, Mang. Lamun tidak dijawab, saya mah tidak dijawab, saya tetap mengucapkan alhamdulillah. Gila, men. Berarti benar-benar belajarnya di lapangan memang. Bener, Mang. Belajarnya jadi saya makanya misalkan lamun misalkan Cek Batur bisa dibilang MC kajian rata-rata banyak sama saya karena saya mah dibesarkan di dirinya, Mang. Celahna teh apal dimulai peserta kajian cuma 3 orang, tapi harus bawain tetap profesional, Mang, sampai ribuan. Nah, Mang ngomongin ribuan, Abdul Somad gimana? Yang uniknya atau yang serba-serbinya, hal yang menarik lah untuk diceritakan. Yang menarik Cherryfield kan waktu itu nya. Cherryfield. Saya ningali panggung Mang di luar. Wow, pedag. Euy. Sampai ketika saya melihat panggung Mang jeung batas ieu kan jauhnya. Eta panggungnya di depan masjid nasi? Di depan lain di depan masjid anu di belakang di anu aya lapang badag geuning. Anu pas masuk teh kan ada lahan kosong tuh nepikeun ka harup. Oh, di dinya peserta laki-laki. Laki-laki di dinya Mang, perempuanna di belakang. Hareupeun masjid berarti. Oh nya. Hareupeun masjid aya lowong tuh, masih lega baheula basa. Nya can aya bahasa ieu mah. Hari pertama, cek saya teh iraha deui nya. Iraha deui kesempatan, Mang. Cek saya teh ambil cek teh. Datang kan. Kok hari pertama sih? Emang 2 hari? Enggak, maksudnya hari pertama teh waktu saya survei. Pas hari pertama, cek teh kesempatan. Survei heula dong, menyesuaikan heula pas ningali, Mang. Saya sampai muter otak kumaha carana saya ngabatalkeun. Saking sieuna. Deg-degannya beda euy. Jadi dina otak teh kumaha lamun gagal, kumaha lamun ieu. Dulu sendiri ya, benar-benar sendiri. Sendiri. Anjir. Gila. Dan itu yang deg-degan paling gede. Biasanya mah deg-degan teh hari pas hari H, ieu mah ti H-1, Mang. Jadi pas ningali panggung, cek sound, Mang. Wush. Suara angin terdengar jelas dong. Suara angin itu memang sound lagi jang sound konser seriusnya. Bener-bener panggung kieu. Cek saya teh coba
ti keamanan ti Babinsa nu kana ditu geuningnya Polres Daratang lah gitu. Itu sampaikan ke cek saya teh moal iya mah. Tapi akhirnya saya ngomong ke diri sorangan, emang itu rek jadi naon? Emang rek mawakeun jiga kumaha? Berarti saya sampai searching mang kumaha carana jika misalkan anu bawa damai Indonesia itu saya. Oh, nyanya aya nu. Izul Haq jamu nyanya. Eta saya sampai searching kumaha carana orang MC nge-present Ustaz Abdul Somad. Da eueuh mang. Kan rata-rata kieu nya. Kita akan sama-sama saksikan ceramah dari guru kita. Enggak beres gitu. Waduh, kita tampilkan, kita panggil. Eueuh mang. Saya sampai searching ngataneangan di YouTube kumaha carana, akhirnya saya ngobrol jeung diri sendiri. Sampaikan ka ngobrol, emang rek hayang jiga kumaha sih gitu. Emang biasa we dasar sarua. Karena melihat vibe-nya gitu nya. Bener, Mang. Karena waktu itu lagi naik, kemudian wah ribuan gitu. Jadi orang teh kayak pengen memberikan yang terbaik gitu loh. Tapi jatuhnya ketika tidak diimbangi dengan skill dan kemampuan bakal jadi ngedown, Mang. Eta berarti perangnya. Perang bener. Sampai akhirnya saya ngobrol gitu, udah kayak biasa gitu. Ari geus datang mah dan dia mah tuh turun aja tina mobil, naik tina mobil, turun tina mobil, Mang. Jadi turun ke pas naik ke panggung tina mobil, itu langsung karena mobil. Langsung ya. Sampai orang ngeberanikan diri, aduh, kesempatan. Ustaz boleh foto. Ustaz nama bager asli. Oh, gitu? Lemah lembut beda jeung ketika ngomong orasi. Itu setelah beres, kan orang apalnya fotonya nu kieu teh. Eta setelah beres kajian atau sebelum? Setelah beres, Mang. Nah, eta mah tegang memang gitu. Jadi Ustaz datang yo, tina mobil. Ustaz datang. Jadi saya teh jeung panitia teh enggak tahu Ustaz ada posisinya mah tahu udah di sini tapi dipanggil nanti pas Ustaz datang pas Ustaz turun gitu mah turun tina mobil kakak saya kita berikan takbir saya biasa saya teh naon deui lah gagal ge sakali meureun moal ieu deui cek saya teh moal tapi bisa sedekat itu ya di atas panggungnya setelah beres pisannya saat foto dulu emang bager jadi si ajudannya emang bagernya saya pernah ketemu kan karena sebelum di Cherry Field di Istiqomah heula Mang waktu itu Ustaz Abdul Somad teh pengawalan ketat kan yang bikin makin deg-degan teh pengawalan ketat wah kan barikade gitu kemudian audiens banyak sound gede jadi makin wah hype nanti makin edan deg-degan kebayang sih eta orang ngedenger sampai macet keluarganya asli Mang karena itu mah gila lah pokoknya mah sampai saya merasa bersyukur itu karena sudah ribuan mah udah biasa lah gitunya cuman ya memang ketika lonjak Mang jadi saya ngerasa bahwa kita tuh punya zona nyaman ngomong jadi mun di atas 20.000 rada teu nyaman berarti karena belum terbiasa gitu dan saya merasakan itu pada waktu itu ya jadi bener-bener deg-degan pisan tapi beres itu lihat ustadznya enak jamaahnya senang normal ya tapi Bang saya dapat pelajarannya pernah ada teori kalau misalnya kita udah nyampe di satu titik nah ketika kita akan melakukan sesuatu di atas titik itu atau setara itu pasti bakal biasa sih Bang Fahmi juga kalau misalnya nanti ada tawaran di Abdul Somad ribuan ini pasti bakal biasa deh karena sudah melewati itu ya. Iya. Walaupun acan pasti bakal ada rasa tidak nyaman. Iya. Awalnya gitu. Oke, teman-teman, kita ini seru banget. Sebenarnya masih panjang mungkin ya. Tapi kita masuk ke segmen rapid test, Mang. Ada pertanyaan cepat yang harus rapid test. Sudah ada dicolok irung lah. Mang, ada 2 pertanyaan, ada 2 pilihan, pilih salah satu. Tapi harus cepatnya. Tapi nu aneh-aneh enggak lah. Oke. MC formal atau MC nikahan, Mang? MC formal atau nikahan? Jadi saya tunggu jelaskan heula nya. Iya, jelaskan. Jelaskan heula. Pilih dulu. Pilih dulu baru jelaskan ya. MC formal. MC formal. Kenapa enggak MC nikahan? MC nikahan tuh karena saya punya prinsip sendiri ya. Saya gitunya. Saya tuh prinsip saya nggak suka ada adat. Ini mah pribadinya. Jadi kalau misalkan orang-orang yang mau pakai saya jadi MC, biasanya apal Mang. Kedua tidak ada sungkeman. Ketiga tidak ada saweran. Nah saya tuh kadang bentrok dengan itu. Gitu. Makanya hanya orang-orang terdekat saja. Kenapa pilihannya walaupun dua-duanya sebenarnya mah rada kurang bukan passion banget tapi dua-duanya saya bisa. Kenapa pilihannya jadi MC formal? MC formal teh sakedeung Mang.
Asli. Duitnya lumayan Itu gitu. lumayan sih. Kan Anda harus siap lamun susunan tiba-tiba rubah Nah, gitu. eta harus siap nata eta sih. Jadi pejabat apa yang datang gitu ya tiba-tiba diganti. Itu emang harus cepat jeung komunikasi. Komunikasi. Eta nu paling penting karena da salah benerna urang udah salahkan ya. Walaupun anu ngabejaan urang mah ieu lah Iya. Saya pernah gitu, Mang. Mau gimana Mak? Jadi mana ya bising kapan ya disebutkan. Janganlah salah orang begitu. Ya, bukan orang nah, jadi lumun tempatnya ge. Jadi ada di suatu tempat. Saya bawain acara formal. Nah, si yang punya tempat ini teh pejabat oge, Mang. Di masjid lah gitu. Nu ngatur manehna. Tapi itu tidak sesuai dengan protokoler. Jadi protokoler boga susunan, manehna boga susunan. Pasti bentrok. Jadi ada dua, Mang. Jadi orang teh harus dengerin yang ini gitu. Tapi sebenarnya mah bener kena si protokoler karena mereka sesuai dengan protokoler. Jadi si MC nage memang susunan acara teh protokoler. Hari kita saya bahasa tandem. Ada kita ngambil ieu nya jadi rada kacau lah. Kacaunya. Oke. Pertanyaan kedua, transfer atau cash, Mang? Transfer, Mang. Transfer. Kenapa, Mang? Transfer. Transfer teh teu kapake. Oh, lebih aman gitu ya. Tapi cash lebih bunga, Mang. Lebih bunganya. Soal katingali, komo lamun kacabak. Soalnya pernah sih saya dulu belum kenal transfer gitu. Pamit dulu tuh kosong gitu. Saya belum tahu. Tungguan. Ya. Ternyata ada sistem namanya transfer gitu. Orang katanya gitu. Dulu belum punya. Karena biasanya langsung ya. Jadi si panitia mau heula ka ruangan, mau jingjingan biasanya mah jeung amplopna kan. Jadi orang teh pas salamatnya pasti mata orang karena tanda tangan gitu. Ya. Lah kosong gitu. Jeung lamun eueuh teh rada lila di salamana gitu. Oke, Mang. Ada pertanyaan selanjutnya. MC di Kota Bandung atau di luar kota, Mang? Luar kota. Luar kota kenapa, Mang? Plus minus sih sebenarnya mah. Kalau di Bandung tuh ngerasa rumah sendiri. Kalau luar kota tuh bisa jadi jalan-jalan. Bisa jadi jalan-jalan. Jeung harga biasanya lebih bisa Iya di-up gitu, Mang. Kalau saya mah lebih ke ini sih, kalau misalnya milih tadi di Kota Bandung gitu lebih ekspresif. Emang MC dengan bahasa Sunda tuh Benernya. lebih dapat gitu joknya. Cuman jadi kekuatan. Nya. Jadi lamun misalkan orang keluar kota pakai saya mah nya bahasa ieu mah saya juga juga gitu, Mang. Tapi cek saya teh ini jadi kekuatan saya. Jadi ieu na heureuna Sunda mah. Jadi logat segala macamnya iya paling mungkin rada ditranslate. Biasanya mah 2 kali mereka seurina, Mang. Oh. Jadi pas dengar logat kita terus pas ditranslate lucu sorry doi biasanya mah gitu. Jadi ayo baturan saya gitu orang Manado aya gitunya di Bandung Ustaz Dudi kan heureuna Sundanya. Oh nya. Naon? Seri heula manehna teh seri heula. Emang apa maksudnya? Diterjemahkeun teh seri deui Mang da. Oh iya maksudnya. Ustaz Dudi Mutakin. Ustaz Dudi Mutakin. Oh. Oke, Mang, pertanyaan selanjutnya. Tandem atau sendiri, Mang? Plus minus. Plus minus. Enggak ada plus minus. Oh. Sorangan Mang lah. Sorangannya. Iya. Oke. Terus kenapa sendiri, Mang? Kalau sendiri teh ditanggung sendiri. Kalau tandem baru ketemunya, saya pernah gitu. Mang, pernah ada tandem. Aing pernah Mang MC suatu acara. Gelis jelema teh. Pas MC-na belegu kan. Asli sah. Uga-uga aduh aing Emang. MC lokal panitia gitu tah. Saya pernah gitu, Mang. Jadi, cek saya teh nya saya ngehargai ya. Akhirnya masih tapi tetap ngelina kita. Dan dia meureun ngarasa meureunnya. Iya, ngarasa. Cuman kagok, Mang. Apalagi kalau misalkan ya tadi lamun ada keheningan, nah ini yang harus kumaha saling menutupi. Jadi entong ketika dilempar teh lamun teh siap mah. Jadi naon gitu. Tapi plus minusnya aya oge sih ketika tandem ada yang nutupin gitu, kita tidak terlalu capek. Terus sama sorangan urang mah ngarasana kadang ya plusnya gitu bisa menguasai gitu ya joknya. Jadi kumaha urang. Ya. Kadang jadi kan kieu nya kalau misalkan urang lajeng di dinya, lamun saring ngelempar kan bisa, Mang. Ya. Urang kadang bisa menutupi atau walaupun misalkan ente ngajatuhkeun. Kan pernah orang sih ieu, tapi itu ya, jadi Mang. Anu bahasa. Nah, Mang tuh lucu. Kan mah kacil urang teh. Kan tugas kita mah meakeun ieu gitu teh. Tapi bisa gitu. Nya. Atau bisa juga orang mulus, Mang. Di dinya kan. Mulus naon? Anu bahasa ieu teh. Oh. Sapuhi kan di dinya heula kacai heula atau urang. Didinya Mang.
Pas hari opening, kemana nih? Tapi untung datang. Anu Pak UU. Nya sebelum opening mulai pas hari umum. Iya bener. Tekuat. Nah itu plus minusnya gitu. Iya sih, benar. Karena biasanya emang naon? Mules teh sok datang mang lamun kecemasan tinggi mang. Si asam lambung teh aktif lah. Siga indung saya sih kayak panik, kalau indung saya mah panik jadi ada itu jadi apa namanya? Tapi emang reaksi normal sih. Namun misalkan teman-teman misalkan anyar dulunya yang baru loba kacai itu memang si asam lambungnya si hormonnya naik mang. Jadi hormon kecemasannya naik gitu. Terus si asam lambungnya aktif. Jadi bawaannya yang kacai gitu. Oke, emang pertanyaan terakhir sekali ini sebagai penutup lah. Apa yang mau Mang Fahmi katakan ke Kang Fahmi nanti 10 tahun mendatang jika lihat video ini? Andai, nah ini lihat ke kamera dong. Terima kasih sudah ngomong nana teman. Terima kasih sudah berada di titik ini, sudah berjuang, sudah berusaha untuk membahagiakan orang-orang terdekat. Tapi jangan sampai itu membuat puas, karena kebahagiaan bukan hanya untuk orang-orang terdekat, tapi untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Keberadaan kita harus bermanfaat buat orang-orang yang mengenal kita. Itu ya. Terima kasih. Oke, thank you Mang Fahmi. Siap. Luar biasa podcast MC. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Thank you.